Pendidikan profesi guru ini bertujuan untuk membuat guru-guru itu makin kompeten dan juga tentu makin profesional. Jadi gratis, tis. Ya, untuk PPG ini para guru yang memang eligible, dia akan tinggal masuk saja. 600.000 lebih ini kami rancang, akan kami tuntaskan dalam waktu 2 tahun. Kami tetapkan 1 Maret 2025, batch pertama PPG, guru madrasah dan guru pendidikan agama harus dimulai. 1 Maret. 1 Maret. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, kembali lagi dengan Mr. Rush dalam Kemenak Podcast pada kali ini. Pada pekan lalu atau pekan ini, Menteri Agama Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar menyatakan program akselerasi PPG dalam jabatan. Apa ya program itu? Kenapa perlu diakselerasi? Sudah hadir bersama kita Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Abu Rohmat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dirjen? Alhamdulillah, Mr. Rush. Mr. Rush. Kenalan dulu. Kita semua sehat. Siap. Kita harus bahagia, jangan lupa. Iya, terima kasih, Prof. Ya, buat kita supaya bisa menjalankan tugas-tugas yang luar biasa. Jangan lupa bahagia. Baik, Prof. Ini ada, tadi kita sampaikan bahwa ada program akselerasi PPG dalam jabatan. Itu sebenarnya makhluk apa, Pak? Ya. Baik, sahabat religi, kami di Direktorat Pendidikan Islam, khususnya yang Direktorat GTK dan PAI, sudah cukup lama sebenarnya membicarakan mengenai percepatan atau penuntasan guru-guru madrasah dan juga guru-guru pendidikan agama pada umumnya yang belum melakukan pendidikan profesi guru atau PPG. Kalau dia belum mengikuti PPG, berarti dia kan belum mendapatkan sertifikat pendidik profesional atau serdik ya. Kalau dia belum dapat serdik, dia akan juga belum mendapatkan yang disebut dengan TPG, tunjangan profesi guru. Sejak bulan November sebenarnya kami sudah mendiskusikan ini sangat lama, tentu saja dipicu oleh program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran tentang kesejahteraan guru, peningkatan kesejahteraan guru. Kalau kita bicara peningkatan kesejahteraan guru, maka kita berbicara tentang instrumen apa yang bisa kita gunakan untuk mensejahterakan guru. Apakah dia guru negeri atau swasta? Apakah dia guru madrasah atau guru pendidikan umum pada umumnya itu? Nah, yang sudah ada di dalam undang-undang guru dan dosen itu memang melalui instrumen PPG, pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru ini bertujuan untuk membuat guru-guru itu makin kompeten dan juga tentu makin profesional. Itulah mengapa dilakukan pendidikan profesi guru. Jadi memang mengupdate kompetensinya, mengupdate profesionalismenya, baik dalam konteks pedagogisnya, dalam konteks yang lain-lain juga akan diupdate terkait dengan pelaksanaan tugas guru di sekolah masing-masing. Nah, program prioritas Presiden ini saya kira harus kita sambut karena berkali-kali, terutama ketika saya menghadiri acara Hari Guru Nasional, di mana Pak Presiden Prabowo hadir, itu beliau menegaskan bahwa guru adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan. Guru adalah kunci peradaban. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam, adalah melalui aspek gurunya ini. Guru harus kompeten, harus profesional,
Selain itu juga guru harus sejahtera. Nah, dengan demikian maka jika gurunya sudah kompeten, gurunya sudah profesional, dan dia juga sudah sejahtera, insya Allah ini akan menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan Islam yang menjadi tusinya Kementerian Agama. Oke. Berarti ini bukan program baru? Ya, kalau kita bicara soal pendidikan profesi guru, itu sudah ada sejak istilah itu diintrodusir dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahkan amanat undang-undang itu mengatakan 2015, kalau tidak salah, 2015 guru harus selesai PPG-nya, sehingga dia juga mendapatkan sertifikat pendidik, kemudian mendapatkan tunjangan profesi guru. Tapi karena keterbatasan anggaran yang kita punya, rata-rata kita hanya mampu mem-PPG-kan guru, baik guru madrasah maupun guru pendidikan agama itu ya kira-kira 15.000, 16.000 per tahun. Tentu saja. Nah, kalau begitu cara mainnya, khusus guru madrasah itu bisa 53 tahun. Antriannya karena PPG guru madrasah itu di antara angka 9.000 sampai 10.000 per tahun. Peningkatan? Yang ikut PPG. Yang ikut setiap tahun kemampuan anggaran kami itu hanya bisa 9.000 sampai 10.000. Sementara jumlah guru madrasah yang belum PPG itu nyaris di angka 484.000 yang belum. Bisa dibagi saja kira-kira itu sekitar 50 tahun antriannya. Iya. Kalau dilaksanakan menggunakan metode konvensional yang sebelumnya. Kalau menggunakan pola lama itu bisa 50 tahun. Dan ini tentu saya kira saya mungkin orang yang merasa paling berdosa kalau antriannya sepanjang ini. Karena itu setelah kita berkonsultasi dengan Kemendikdasmen sekarang, saya mendampingi Pak Menteri bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah itu saya menindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan dengan Dirjen GTK Kemendikdasmen. Kita punya satu pola yang secara nama kita sebut sebagai PPG transformasi. Ini khusus program yang di Kemenang atau termasuk yang di ya, kalau Permendikbudnya namanya Permendikbudnya, ini Permendikbud yang lama ya, namanya ya Pendidikan Profesi Guru. PPG saja. Tetapi nama programnya oleh Dirjen GTK disebut dengan PPG Transformasi dengan pola baru, perubahan, PPG dengan perubahan. Di dalam konteks Kementerian Agama kami menambahkan plus, jadi PPG Transformasi Plus. Ini jangan asosiasi tambahin buat ya. Nanti kalau jadi plusnya apa? Plusnya adalah kita memang mengacu kepada pola PPG baru, PPG perubahan yang diinisiasi oleh Kemendikdasmen. Apa itu perubahannya dulu, Bro? Nah, kalau dulu itu PPG bisa 4 bulan. Oke. Offline? Setelah COVID online, kebanyakan online, pakai platform lah ya, platform. Kemudian kami tambahkan dengan pendampingan dari dosen. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikdasmen itu tidak ada pendampingan. Nah, plusnya adalah kami tambahkan pendampingan yang kami sebut sebagai induksi kepada guru-guru yang ikut PPG, dan pendampingan pada saat tryout sebelum dia mengikuti ujian kinerja atau ujian pengetahuan. Nah, kami berharap dengan adanya pendampingan ini yang disebut dengan plus itu, interaksi antara guru peserta PPG dengan dosen itu masih tetap terjadi. Meskipun full menggunakan platform, tapi kami berharap masih ada interaksi langsung. Nanti tergantung situasinya, kalau misalnya guru tersebut tidak mampu offline di kampus, ya dia bisa juga menggunakan misalnya by platform, misalnya pakai Zoom. Tapi saya wajibkan supaya ada interaksi antara guru peserta PPG dengan dosen. Dengan demikian sharing knowledge terjadi, sharing experience terjadi, dan juga yang paling penting juga guru-guru yang ikut PPG
yang diselenggarakan oleh LPTK di kampus-kampus itu juga merasa memiliki ikatan emosional dengan kampusnya. Dia menjadi bagian dari alma mater kampus itu. Dia harus bangga dengan kampus di mana dia ikut PPG. Itulah PPG transformasi plus yang dilakukan oleh Berarti Kementerian Agama. kalau misalnya dengan PPG, lalu kemudian PPG transformasi, yang membedakan secara signifikan apa? Metode Pendampingannya itu. pendampingan. Pendampingannya. Cara itu apa tadi ada bilang Pak Dirjen bilangnya ada 4 bulan. Sekarang juga dalam rentang waktu itu. Sekitar 2 bulan ya, Mbak Yuyun ya. Ada ini ya, ada apa namanya perubahan waktu yang tidak selama dulu. Lalu secara pembiayaan juga lebih murah. Kalau kemarin 1 orang itu anggarannya 5 juta. Oh, Sekarang dengan PPG Transformasi Plus itu 1 guru anggarannya hanya 800.000. ditanggung semua. Atau Semua ditanggung peserta atau ditanggung pemerintah? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Tadi berapa bulan? 2 bulan ya, 2 bulan ya. Tapi 2 bulan itu saya ingin menegaskan, tidak ada perubahan kualitas, tidak ada penurunan kualitas. Yang ada adalah peningkatan kualitas, terutama yang tadi itu, ada pendampingan langsung ya dari para dosen atau guru pamong kepada guru-guru yang mengikuti PPG ini. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi apa, Mas Mister? Ada 800.000 tadi Pak Dirjen sampaikan. Nah, itu ditanggung peserta. Oh, ya. Ditanggung. Ya, pemerintah dengan amanat undang-undang guru dan dosen itu memang mendapatkan tugas untuk melakukan PPG dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena kami ingin memastikan bahwa semua guru-guru yang memang eligible untuk mengikuti PPG betul-betul merasakan kehadiran negara, betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Dan kami juga tidak ingin memberatkan kepada guru-guru itu, karena guru-guru itu dengan biaya meskipun hanya segitu itu, kata orang-orang yang punya, itu tetap berat, membuat mereka juga harus kesana kemari memikirkan pembiayaan seperti itu. Dan sebagai wujud kehadiran pemerintah tadi itu, kami ingin memastikan bahwa guru-guru tidak perlu repot untuk mencari hal-hal yang lain itu, nanti akan kami sediakan pembiayaannya. Semoga nanti segera ada kejelasan dari Kementerian Keuangan itu. Jadi gratis, tis. Ya, untuk PPG ini para guru yang memang eligible, dia akan tinggal masuk saja. Tinggal masuk saja dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya finansial. Ya, oke. Baik. Berapa sih kurang lebih yang harus peserta yang sekarang diharapkan untuk ikut gitu? Jadi kalau total semua guru-guru madrasah dan guru pendidikan agama, baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan agama yang lain itu. Oh, berarti tidak cuma guru pendidikan agama Islam ya? Iya dong, Kementerian Agama ini kementerian semua agama. Kita tidak hanya memikirkan yang yang madrasah saja, yang pendidikan agama Islam saja, tetapi juga agama-agama yang itu lebih dari 600.000 yang belum PPG. Bisa dibayangkan. Yang seharusnya secara bertahap harusnya sudah selesai pada saat tahun 2015. Usia berapa, Mr. Ras? Waduh, saya masih pakai celana pendek. Ya. Guru-guru yang belum PPG itu sudah ada yang mengajar sampai 20 tahun. 25 tahun. Dan memang ini kembali kepada soal komitmen memang dan prioritas memang. Nah, ketika Presiden Prabowo memberikan atensi yang besar kepada guru, peningkatan kesejahteraan guru sebagai program prioritas, ini juga memecut kepada kami, membuat kami terdorong, tergerak juga untuk melakukan hal yang sama. Memprioritaskan guru-guru kita supaya mereka
segera PPG. 600.000 lebih yang belum. Nah, 600.000 lebih ini kami rancang, ini sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri juga, akan kami tuntaskan dalam waktu 2 tahun. Tidak boleh terlalu lama. Mungkin. Why not? Itu 600.000 terus 2 tahun. Gimana itu? Kalau kami tidak 2 tahun, kami akan kehilangan banyak sekali momentum untuk mensejahterakan guru. Karena kesejahteraan guru itu adalah pintu peningkatan kompetensi dan profesionalismenya. Dan tadi saya bilang, guru menjadi faktor kunci peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Nah, skemanya begini, yang sudah kami rancang ya. Untuk guru-guru pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam, yang memang gurunya itu juga jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah pendidikan agama yang lain. Hampir sekitar, hampir menyentuh angka 100.000 lah. Ditambah dengan guru-guru pendidikan agama yang lain mungkin sekitar 110.000, 115.000. Kami berharap dan berdoa semoga bisa kami selesaikan dalam waktu 1 tahun. Tahun 2025. Mengapa kami yakin? Hitung-hitungannya adalah guru pendidikan agama itu ada kontribusi besar dari pemerintah daerah. Jadi tahun 2024 kami punya success story untuk penyelenggaraan PPG guru-guru PAI, di mana Pemda-Pemda itu sudah memberikan kontribusi yang aktif dalam bentuk pembiayaan kepada guru-guru PAI yang ikut PPG. Ini penghargaan besar kepada Bupati, Wali Kota, Pemda yang sudah memberikan alokasi khusus sehingga guru-guru PAI itu bisa PPG di tahun 2024. Dan setelah kami hitung sekitar 64 miliar. Kami kumpulkan dari semua, kumpulkan dari semua kabupaten yang punya kontribusi itu sekitar itu. Nah, tahun ini pula ya paling tidak ya sejumlah itulah, kalau bisa lebih banyak lagi gitu. Sehingga di angka kami guru-guru PAI yang jumlahnya sekitar 90.000 sekian itu, insya Allah dengan kebaikan, dengan perhatian para bupati, wali kota, para gubernur, kita selesaikan tahun ini. Kalau misalnya tadi ada angka 110.000-an kurang lebih guru pendidikan agama, yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kemudian sampai Konghucu, itu misalnya untuk biaya PPG saja itu 64 miliar kayaknya masih jauh. Ya kan, sebagian kami sudah anggarkan. Berarti Anda juga dianggarkan kira-kira ya semacam cost sharing itu. Ada dari Direktorat PAI sekian, ada dari Direktorat Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya kira sekian gitu. Dan saya kira kita niatnya baik ya. Demi siapa? Demi guru. Nah, kalau niat baik itu ya menurut ajaran kiai-kiai kita dulu nggak perlu berkecil hati. Nanti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan membukakan jalan pintu-pintu. Dan skema itu sudah kami rancang. Sudah kami rancang sedemikian rupa sehingga kami betul-betul berharap bahwa untuk guru-guru pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam, tuntas di tahun 2025 dengan 5 batch kira-kira lah. Ya mungkin satu batch bisa 20.000, 19.000 gitu, 5 batch sampai di akhir tahun. Jadi tadi yang saya sulit membayangkannya, Pak Dirjen. Misalnya 600.000, lalu kemudian tadi ada singgungan akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Caranya itu loh tadi itu, ada batch-batch itu apa? Ya kan tidak mungkin kan sekali langsung 200.000 atau 300.000 kan. Pasti kan harus dibuat kelompok-kelompok, gelombang. Jadi kita punya
berapa puluh LPTK, nanti kita bagi ke per LPTK itu misalnya bisa 20 ribuan, kan. Kalau sudah terbagi habis, kira-kira kan kami sudah bisa menghitung nih, kalau digunakan 5 gelombang misalnya, maka akan selesai 300 ribuan itu di tahun 2025. Nanti separuhnya lagi akan kami selesaikan di tahun 2026. Termasuk juga kami sudah bekerja sama dengan 13 LPTK di kampus umum untuk mendidik guru-guru kita melalui PPG yang guru-guru madrasah mata pelajaran umum, fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, biologi, bahasa Inggris misalnya begitu. Bahkan juga ada yang ya pokoknya semua mapel umum lah yang memang kami belum mendapatkan izin untuk menyelenggarakan itu. Nah, kami kok merasa optimis gitu. Bisa melakukan. Jadi online. Menggunakan platform LMS yang sekarang sedang dipersiapkan dengan baik oleh kampus kita. Ini pokoknya dari internal kampus kita, dari UIN kita itu. Dan tentu ini sifatnya pasti mandiri karena pakai platform digital. Oh, berarti guru dengan platform kemudian dia belajar mandiri. Iya, belajar mandiri selama waktu durasi itu. 2 bulan tadi ya kurang lebih itu ya. Kalau dia ingin cepat selesai, ya tentu dia harus bekerja lebih awal, lebih cepat begitu. Dan tentu kami berharap bahwa seluruh pembelajaran dengan model platform itu, mungkin ada yang berupa PDF, PowerPoint, mungkin ada video dan lain-lain, pokoknya dibuat semenarik mungkin ya. Dia bisa belajar kapan aja gitu. Kalau misalnya dia seperti Mr. Rush ini punya baby kan, repot kalau pagi mesti ngajar kan. Dia mungkin bisa belajar di malam hari atau di pagi hari sebelum para guru itu tetap melaksanakan tugas mengajarnya gitu. Menjaga kualitasnya, Bro. Nah, Hadir ya. ya, Menjaga kualitas hasil keluaran PPG yang melalui platform. ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Ya, tidak ada penurunan kualitas. Ya. Karena polanya sama dengan pola PPG reguler, hanya platform pembelajarannya saja yang membedakan. Nah, uji kompetensinya, uji kinerjanya, uji pengetahuannya juga sama sebenarnya. Dan dilakukan, nah ini yang menarik dan kami sangat bersyukur, dilakukan oleh LPTK, baik yang PTKIN, PTKN maupun yang kampus-kampus umum yang sangat berpengalaman, yang selama ini sudah melakukan PPG baik yang reguler maupun yang sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen di tahun 2024 itu. Jadi tetap berkualitas. Tinggal kita menuntut. Ya, ini menuntut ya, guru masa dituntut. Pokoknya kita ingin mendorong, menghimbau kepada semua guru yang nanti akan ikut PPG itu. Niatkan yang baik. Apa tuh? Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dia sebagai seorang guru. Silakan diterjemahkan sesuai dengan ilmu standar itu, teori-teori standar. Apa itu kompetensi? Apa itu profesionalisme? Sama seperti para dokter, para insinyur. Ketika dia mau praktek sebagai dokter, dia juga harus mengikuti pendidikan. Pendidikan profesi ya. Sehingga tidak ada, misalnya ada kesalahan-kesalahan atau mal praktek misalnya pada saat dia terjun ke masyarakat. Begitu juga dengan guru sebenarnya. Dia juga tidak boleh melakukan mal pengajaran, mal pembelajaran. Dia harus mengerti tentang kompetensi pedagogis misalnya, ya kan? Dia juga harus mengerti tentang aspek sosialnya. Dia juga harus mengerti tentang kepribadian. Guru itu bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu harapan dan niat awal mengapa PPG itu dirancang. Jadi tinggal bagaimana guru
mendrive dirinya untuk betul-betul menjadi guru yang berkompeten dan profesional. Oke. Baik, Ya. Prof. Iya serius banget ya. Masih iya makanya. Jadi kayak itu jadi ini ketimbar kali gitu. Sangat gitu. Iya, jangan terpengaruh dengan mana. Karena memang ini urusan yang sangat penting. Nah itu urusan sangat terbawa. Tapi urusan sangat penting itu tidak harus dibahas dengan cara yang Itu dia, saya terbawa Pak Dirjen, ini serius sekali. Iya benar, sangat cepat. Benar ini. Saya membayangkannya agak susah, tapi kemudian dengan penjelasan itu mudah-mudahan para guru yang akan nanti menjadi peserta PPG juga bisa paham bahwa program-program ini punya program ini apa dan lain-lain. Ini kan bagian dari edukasi. Iya, saya tidak membayangkan. Kalau kita membayangkan memang membuat kita akan sedikit punya rasa khawatir dan takut. Iya. Kami bersama dengan Direktorat GTK, PAI dan semua yang terlibat dalam kepanitiaan nasional itu kami akan melakukan. Kami akan lakukan. Sekarang step-step dan tahapan-tahapannya sedang kami rancang, dan karena kami sedang melakukan, sedang mengerjakan itu, sedang mempersiapkan itu, maka kami menjadi punya keberanian karena kami tidak membayangkan. Kalau membayangkan mungkin bayangannya yang aneh-aneh seperti Mr. Ras itu. Ya kan? Iya. Sehingga kemudian ini atas arahan Pak Menteri Agama dan juga Pak Wakil Menteri Agama juga kami ingin menghitung mundur. Ya. Kami tetapkan 1 Maret 2025 batch pertama PPG guru madrasah dan guru pendidikan agama harus dimulai 1 Maret. Apapun yang terjadi harus dimulai. Karena kalau startnya ini kita mundur, maka yang belakangan juga akan mundur karena ada batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Termasuk batch 5 ini kami setting sedemikian rupa sehingga selesai pada bulan Desember. Nah, apa yang menarik kalau selesai pada bulan Desember, begitu dia lulus, dia akan mendapatkan sertifikat pendidiknya. Nah, tahun depan guru-guru akan mendapatkan tunjangan profesi guru TPG. Sehingga dia juga akan segera merasakan manfaat langsung dari kompetensinya yang terpenuhi, meningkat, lalu profesionalismenya juga semakin naik, meningkat, dan kesejahteraannya juga meningkat. Ini menarik nih. Bukan, maksud saya yang ikut dalam batch pertama dinyatakan lulus, memperoleh sertifikat, lulus PPG, lalu kemudian nanti akan menerima tunjangan. Itu di bulan Januari. Duitnya ada berapa? Insya Allah. Karena ini komitmen Presiden. Oke. Iya kan? Komitmen Presiden. Kalau ditanya apakah sekarang ini ada gitu, ya hitung-hitungannya, angka-angkanya, potensinya ada. Potensinya ada. Tinggal tadi saya bilang kita berbicara tentang prioritas. Ya seperti rumah tangga, Mr. Lash. Kan kita sebulan punya pendapatan sekian. Kita punya anak 3, 4. Istrinya semoga tetap 1. Iya, ya kan? Penting. Nah, kalau dihitung-hitung kan nggak cukup tuh. Nggak cukup. Kita itu mungkin tanggal 15 sudah wassalam. Istri kita akan wiridan setiap hari itu ya ATM. Bahasa Jawanya itu artone telas, Mas. Duitnya sudah habis. Tapi karena kita tujuannya baik, niat kita baik, mensejahterakan guru. Dan ini komitmen Presiden. Maka semua pihak, termasuk Direktorat Pendidikan Islam. Nanti saya kira kita punya saluran ke Bappenas. Nanti kita juga punya saluran ke Kementerian Keuangan. Kita penuhi semua janji itu. Kalau toh misalnya tidak pas di bulan Januari, ya mungkin agak sedikit-sedikit mundur. Karena itu ada proses administrasi yang harus kita penuhi. Tentu
Nanti ada administrasi yang harus dipenuhi oleh Oh iya, berarti tidak, ini hanya salah satu syarat untuk mendapatkan mendapatkan tunjangan TPG, tunjangan profesi guru gitu ya. ya, tapi intinya memang di situ. Jadi syarat khususnya yang diminta oleh undang-undang memang dia mendapatkan sertifikat pendidik setelah dia mengikuti PPG dan dinyatakan lulus. Biasa, saya senang sekali nih ngobrol sama Pak Loh, Dirjen yang harus optimis ini senang. untuk mensejahterakan guru-guru kita. Saya ditanya oleh banyak orang. Iya. Ditanya oleh banyak orang. Utamanya menyangkut dan meragukan. Seperti Mr. Ras tadi. Karena membayangkan, orang membayangkan itu seringkali terjebak pada bayangan yang sulit. Jangan-jangan semu. Yang susah. Oh iya, benar. Membayangkan kok yang susah, itu merepotkan. Mimpi itu adalah membayangkan juga. Tapi membayangkan yang gede-gede. Yang tinggi-tinggi. Kalau perlu di luar Nurul. Kan? Kalau Mr. Ras itu membayangkan, kalau kami di tim panitia nasional sedang mengerjakan. Mantap. Karena gini, semoga iya, maksud saya ini mungkin akan jadi banyak pertanyaan orang, Pak Dirjen. Karena pertanyaan saya dulu deh. Itu kalau tunjangan profesi guru, Pak Dirjen, itu yang didapat berapa sih? Ya, kalau boleh spill begini boleh nggak deh? Boleh. Oh, boleh. Uang ini sudah terbuka dan menjadi pengetahuan umum karena dia juga ada di dalam regulasi. Oh. Ada undang-undang guru dan dosen, nanti ada turunannya PP dan lain-lain itu. Jadi kalau gurunya guru negeri, sertifikat pendidik itu kemudian dapat tunjangan profesi guru. Jadi tunjangannya itu 1 kali gaji pokok. Menarik kan? Iya, 1 kali gaji pokok kalau dia pegawai negeri. Guru yang PNS. Oke. Gaji pokok. Nah, kalau dia guru swasta, kan banyak tuh guru madrasah yang bukan ASN, betul ya kan? Guru PAI yang juga bukan ASN. Nah, dia akan mendapatkan tunjangan profesi guru, jumlahnya kalau kemarin itu kan 1,5 juta. Yang kemudian akan dinaikkan oleh pemerintah, ini janji politiknya Pak Presiden, menjadi 2 juta. Maka guru-guru swasta itu nanti akan mendapatkan TPG per bulan itu 2 juta. Nah, itu sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru. Ya. Nah, ini kalau kalian mau cerita sedih, nah ini nanti mesti nangis Mr. Rastu. Karena guru-guru kita itu, guru saya, gurunya Mr. Ras juga, kan tidak semua PNS. Apalagi saya yang alumni guru-guru madrasah. Guru-guru madrasah itu sampai sekarang masih ada yang per bulan itu hanya 250.000. Betul. 250.000 itu bagi Mr. Ras itu hanya digunakan untuk parkir di Jakarta. Buat mereka itu bulanan. Maka saya juga ingin mengetuk hati kepada semua stakeholder, terutama sesama pemerintah macam kami, ya Kementerian Keuangan, nanti juga endorse dari Bappenas, endorse dari Komisi 8 yang membidangi dan mitranya dengan Kementerian Agama, termasuk Komisi 10 yang mitranya dengan Kemendikdasmen, Pemda. Ayo kita pikirkan bareng-bareng tentang kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Tidak mungkin kita sendirian. Tidak mungkin. Ini butuh komitmen. Nah, ke depan, ini penting. Ke depan, kalau 2 tahun ini kita akan selesai, maka judulnya PPG bukan lagi PPG dalam jabatan. Jadi PPG dalam jabatan atau PPG Daljab transformasi plus tadi. Besok namanya PPG Prajabatan. Nah, tadi dulu. Berarti ada istilah PPG dalam jabatan. Apa itu? Ya, jadi PPG dalam jabatan atau PPG Daljab, nah, singkatannya ya.
itu PPG bagi guru yang memang sudah mengajar. Sudah mengajar. Puluhan tahun bahkan. Oh. Kalau syarat kami minimal dia sudah mengajar 1 tahun dan dia S1 atau D4. Minimal mengajar 1 tahun itu adalah syarat untuk mengikuti program PPG dalam jabatan yang kali ini di running. Transformasi Plus yang sekarang sedang kami persiapkan pelaksanaannya itu. Oke. Nah, yang prajabatan itu berarti kan sebelum dia menjabat. Menjadi ngajar. Ya, menjadi guru. Atau ini juga perlu kami informasikan lebih awal kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi ini mesti kita harus melakukan cut off. Titik pemutus mana guru yang boleh mengikuti PPG Transformasi Plus, mana yang dia harus prajabatan. Saya mengikuti ketentuan dan praktek yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi cut off-nya adalah tanggal 30 Juni 2023. Oke. Jadi guru-guru terakhir di SK tanggal 30 Juni 2023, dia berhak kalau memenuhi syarat ya ikut PPG dalam Transformasi Plus dalam jabatan. Setelah itu 1 Juli 2023 sampai sekarang ini misalnya 16 Januari 2025, maka dia wajib mengikuti PPG prajabatan. Mengikuti ketentuan yang berlaku juga. PPG-nya setahun, 2 semester. Itu berarti berlaku mekanisme yang seperti bukan yang seperti ya ini PPG yang sangat ideal, reguler sesuai dengan ya sesuai yang sekarang ini dilakukan itu 1 tahun, 2 semester. Kalau tidak salah biayanya per semester 8,5 juta. Kalau 2 tahun berarti kalau 2 semester berarti 17 juta. Di sini dulu ya, kita break aja ya. Iya. Break, nanti setelah ini kita lanjutkan yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Oke. Di mana ke depan guru-guru kalau mau jadi guru, dia harus sudah punya sertik sendiri. Baik. Dibiayai sendiri. Kalau ada guru diterima oleh yayasan, oleh kepala sekolah, dan dia belum memiliki sertifikat pendidik, otomatis kan dia belum juga mengikuti PPG. Ya. Maka guru tersebut harus membuat surat pernyataan. Dia akan mengikuti PPG secara mandiri atau dibiayai oleh yayasan, tempat di mana bertugas. Sehingga ke depan, kalau kita sudah selesaikan 2 tahun ini PPG Transformasi Plus ini, kita berharap persoalan PPG akan terurai sedemikian rupa, ya kan? Yang mau jadi guru, yang mereka yang memang betul-betul ingin menjadi guru, nanti pendidikannya juga harus linear dengan pendidikan guru, dan nanti secara kesejahteraan juga sudah mulai ada standar yang jelas, sehingga harapannya ini yang membuat saya bersemangat mengenai PPG ini, yaitu ke depan akan selesai urusan dengan kesejahteraan guru. Nanti tinggal peningkatan kompetensi, profesionalisme setelah dia PPG, mungkin masih ada induksi, masih ada pelatihan, bintek dan seterusnya itu. Itu harapan kita semua ya. Harapan kita semua. Maka ini saya memohon doa dari semuanya, terutama para guru ya, untuk terus berikhtiar lahir dan batin. Yang kami ini melakukan ikhtiar juga supaya akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dalam waktu yang tidak boleh terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama akan kehilangan momentum. 2 tahun itu merupakan waktu yang saya anggap cukup lah untuk memastikan bahwa semua guru yang belum PPG itu bisa segera PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya gas terus. Terima kasih. Emang kalau ngobrol tentang guru, tentang pendidikan, jadi yang jadi perhatian kita semua tuh nggak kerasa nih, Prof. Ternyata sudah
penghujung waktu gitu. Ada di sekitar ngobrol kita udah hampir kurang lebih 40 menitan. Lalu kemudian mesti harus kita sudahi. Mungkin nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Mohon izin mungkin Pak Dirjen juga akan dihadir kembali. Untuk PPG nanti semua akan kita dedikasikan, termasuk waktu dan pikiran. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas kehadirannya, atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terutama buat para guru yang akan mengikuti program PPG Transformasi Plus. Demikian, Mr. Asmamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.